kalau kita katakan sumber usul fikih adalah Al-Quran dan Sunnah, maka berarti kita circular reasoning jadi daur. Karena ilmu usul fikih ini adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, ilmu usul fikih adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Berarti sumber usul fikih dari mana? Nah, apa yang dimiliki manusia sebelum Al-Quran dan Sunnah turun? Nah, itu yang harus kita pahami. Apa kira-kira yang dimiliki oleh Abu Bakar sebelum dia dapat Al-Quran? Apa yang dimiliki Abu Bakar? Nah, kalau apalagi yang dimiliki oleh Abu Bakar? Bahasa Arab. Tidak, bahasa Arab surahnya. Apa lagi? Ini pemahaman fikih yang didapatkan dari pengalaman yang dulu-dulu. Kan ada dalil itu bersifat umum, kemudian kita butuh hukum. Sebelum dalil itu kita ekstrak hukum dari dalil tersebut, maka kita tafsilkan dulu, kita detailkan dulu dalil umum tadi dengan ilmu usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawina ta'alama wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh, para sahabat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita masuk dalam pertemuan kedua dari silsilah ya. Sebenarnya kita sudah mulai dulu dari fikih, kemudian qawaid fikih, sekarang kita masuk pembahasan ilmu usul fikih dengan kitab Waraqat pakai syarah Imam Al-Mahalli. Syarah Imam Mahalli. Kitab Al-Waraqat ini ditulis oleh Imam Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, atau digelari juga dengan Imam Al-Haramain, Imamul Haramaini. Arti Haramaini itu adalah dua tanah haram. Kenapa? Karena beliau dulu menjadi imam Makkah dan Madinah. Sekarang pun sebenarnya kalau kita ke Mesir, ada sebagian orang-orang Mesir itu yang kalau salam tuh nyebut Haramain, Haramain. Karena cita-cita mereka mati di tanah Arab. Di orang-orang Mesir tuh kalau naik haji, mereka sengaja naik haji itu pas tua. Kenapa mau naik haji pas tua? Ya, biar mati di tanah Arab. Karena orang dikuburkan di Baqi' dijamin masuk surga ya. Orang yang dimakamkan di Baqi' itu dijamin masuk surga. Ya, Baqi'. Tapi di Baqi' seperti itu ya, kalau sudah kira-kira sudah hancur, ya dipindahkan. Itu Imam Al-Haramain. Jadi orang bilang Makkah dan Madinah itu diafiliasikan kepada salah satu manhaj gitu kan. Sejak kapan? Kan itu pertanyaan kita ya. Sejak kapan berafiliasi kepada manhaj tertentu itu, sejak tahun berapa? Karena nyatanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau mazhab beliau Syafi'i, Syekh Mahfud Tremas juga mazhab beliau Syafi'i, kemudian juga Imam Haramain, Imam Ghazali juga belajar di Makkah dan Madinah. Mereka bermazhab Syafi'i. Dan 4 mazhab itu hidup memang di Makkah dan Madinah dulu. Ya. Jadi peristiwa tahun 1924 itu memang memiliki dampak yang sangat-sangat besar ya. Sangat-sangat besar. Nah, bukan cuma bagi daerah situ ya, bukan cuma bagi daerah Hijaz, Makkah dan Madinah, tapi juga seluruh alam. Ya, kalau dahulu ulama-ulama banyak yang rata-rata ulama, ya hampir semua ulama, jumhur menyatakan haram penerjemahan Al-Quran. Nah, mulailah penerjemahan Al-Quran dan dibagi-bagikan kepada jamaah haji dulu. Sampai sekarang banyak orang menerjemahkan Al-Quran. Ya, sebenarnya menerjemahkan Al-Quran itu bagus, tapi itu juga menjadi keran yang membuka peluang bagi orang-orang yang tidak pandai bahasa Arab untuk sok-sok pandai memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau dahulu kan orang membaca Quran Sunnah itu ya baca saja, tilawah. Tapi kalau sekarang, kalau mereka ingin tadabbur, pergi ke guru. Ya kan? Coba bayangkan ya, dunia tanpa terjemahan Al-Quran. Kita baca Quran, kita mau tadabbur. Gimana cara tadabbur? Cari guru. Kalau sekarang, beli Quran warna-warni, ya, Qurannya warna-warni. Jadi banyak ahli tafsir, enggak?
Jadilah Al-Qari'ah. Enak. Al-Qari'ah, pembaca Al-Quran ya. Seperti aneh-aneh mengejar nur. Astagfirullah. Coba. Oke, sekarang kita masuk pembahasan kitab. Jadi Imam Haram ini adalah guru Imam Ghazali ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu hebat usul fikih, itu ya karena guru beliau memang hebat juga, Imam Al-Juwaini. Sebelum kita masuk pembahasan ilmu usul fikih, kita bahas dulu beberapa hal yang perlu kita tahu tentang sebuah ilmu. Namanya adalah mabadi asyarah. Mabadi asyarah. Nah, ini ya pakai papan kita ya. Al-Mabadi al-Asyarah. Apa itu 10 hal yang harus kita tahu sebelum kita membahas sebuah ilmu. Sebelum kita bahas sebuah ilmu ada hal-hal yang harus kita tahu. Kita kenali dulu ilmu itu sebelum kita pelajari. Itu maksudnya. Ada banyak syair ya, ini mabadi kulli ilmin asyarah, itu contoh yang tadi malam kita baca ya. Inna mabadi kulli ilmin asyarah. Nah, itu juga di sini juga dikatakan hal-hal yang harus kita tahu tentang sebuah ilmu had. Ya. Haddun. Ini definisi. Maudu'un. Objek. Ghayatun. Atau samaratun. Buah. Dan mustamaddun. Mustamaddun ini landasan. Kemudian masail. Masalah-masalahnya. Dan nisbat. Kaitan dengan ilmu lain. Dan hukum. Hukum mempelajarinya. Kemudian wadi'un. Penyusun pertama. Cek 2 gompe mau 6 juah pan. 8. Cek 2 3 pe 5 6 7 8. Ini 8 mereka. Haddun. Maudu'un ghayatun. Oh, ismun. Ismun. Kemudian fadlun. Ya. Hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Pertama kita mulai dari isimnya dulu ya, ilmu usul fikih. Namanya ilmu usul fikih. Ilmu apapun kita pelajari tahu dulu 10 hal ini. Dan haddun. Ilmun yu'rafu bihi ahwalul adillati wal ahkamu asy-syar'iyyataini. Ya. Asy-syar'iyyatani. Al-adillati wal ahkami asy-syar'iyyataini min haitsu inna lahu dakhalan fi itsbatil ahkami bil adillati.
ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mengetahui hal-hal dalil-dalil dan hal-hal hukum. Tahu kita dalil, tahu kita hukum. Dalil dan hukum apa? Dalil syariat dan hukum syariat. Dari sisi bahwasanya ilmu ini memiliki peran penting dalam menetapkan hukum dengan dalil. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ada dalil, dalil itu bersifat umum, kemudian kita butuh hukum. Sebelum dalil itu kita ekstrak hukum dari dalil tersebut, maka kita tafsilkan dulu, kita detailkan dulu dalil umum tadi dengan ilmu usul fikih. Aqimis salata li dzikri. Nah, kita preteli ya. Aqim itu artinya apa? Dirikanlah. Ini fi'il amar. Al-aslu fil amri seperti itu. Kemudian salat. Arti salat itu apa? Ada salat bermakna bahasa, ada salat bermakna istilah. Salat secara bahasa artinya doa, salat secara istilah artinya adalah perbuatan dan perkataan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, itu namanya kita mendetailkan dalil yang tadinya umum. Setelah kita detailkan baru kita dapatkan hukum. Apa itu? Hukum salat adalah wajib. Kemudian lidzikri tadi maksudnya apa? Untuk mengingatku, itu cuma faidah. Itu adalah faidah dan semua salat memiliki faidah seperti itu, bukan ilat. Jadi jangan dikatakan nanti tujuan kita atau ilat, alasan kita melaksanakan solat adalah untuk mengingat Allah. Sehingga kalau kita sudah mengingat Allah, kita tidak perlu solat. Itu bukan ilat. Nah, itu contoh. Li, dzikri. Apa maksudnya li di belakang? Untuk mengingatku. Untuk mengingatku itu apakah alasan untuk wajibnya solat atau tujuan wajibnya solat? Ya. Maka kita harus tahu itu. Fungsi ilmu usul fikih. Untuk mentafsilkan atau untuk mendetailkan dalil yang tadi sifatnya umum. Kemudian maudhu'un, objeknya apa? Dalil-dalil yang umum. Kalau objek ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Kalau ilmu fikih yang dikaji apa? Perbuatan. Tapi kalau ilmu usul fikih yang dikaji apa? Dalil. Dalil yang dikaji. Ya, kita nak ngaji perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf itu orang fikih yang urus. Ya. Istilahnya dokter dengan apoteker ya. Kalau dokter ngurus apa dia? Pasien. Tapi kalau apoteker ngurus apa dia? Nah, bahan-bahan obat. Nah, bahan obat dibuat sehingga bisa diminum. Itu tugas apoteker. Ya. Nanti hubungan ahli fikih dengan ahli hadis ya seperti itu juga. Seperti dokter dan apoteker juga. Jadi maudhu' objeknya adalah dalil-dalil syariat. Apakah itu ijma, qiyas, Al-Quran, sunnah tentu saja. Ghayatun, tujuannya apa? Tujuannya istikhrajul ahkam. Agar kita bisa istinbat, menetapkan hukum dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Mustamaddun, dasar atau sumber. Kenapa ada ilmu usul fikih? Sumber ilmu usul fikih ini pasti adalah bahasa Arab dulu. Sumber ilmu usul fikih. Kenapa ada ilmu usul fikih? Sumbernya yang pertama adalah bahasa Arab. Yang kedua, kenapa ada ilmu usul fikih? Sumbernya adalah ilmu logika. Yang ketiga, sumbernya adalah ilmu fikih yang sudah ada. Kenapa logika? Berarti bukan Al-Quran dan Sunnah sumbernya. Kalau kita katakan sumber usul fikih adalah Al-Quran dan Sunnah, maka berarti kita circular reasoning jadinya. Daur. Karena ilmu usul fikih ini adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, ilmu usul fikih adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Berarti sumber usul fikih dari mana? Nah, apa yang dimiliki manusia sebelum Al-Quran dan Sunnah turun? Nah, itu yang harus kita pahami. Apa kira-kira yang dimiliki oleh Abu Bakar sebelum dia dapat Al-Quran? Apa yang dimiliki Abu Bakar? Kalbu. Apa lagi yang dimiliki oleh Abu Bakar? Bahasa Arab. Tidak, bahasa Arab sudah punya. Apa lagi? Ini pemahaman fikih yang didapatkan dari pengalaman yang dulu-dulu. Syariat Nabi Ibrahim kan tetap ada ya. Tetap ada pernikahan, tetap ada akikah. Ya. Bisa ya. Nalar fikih. Contohnya khaba'ith. Ini contohnya khaba'ith. Apa yang dimaksud khaba'ith di dalam Al-Quran? Allah haramkan al-khaba'ith. Perkara-perkara yang buruk. Kalau bagi kita apa yang buruk? Ini kan kita beda-beda nih yang buruk versi kita nih. Caca buruk ada. Iya, manci ada. Siapa yang masih merasa jijik dengan kelinci di sini? Mau makan kelinci, siapa yang jijik? Kena kelinci. Lalu coba lah. Li taluk mendabih kelinci lah. Li taluk mendabih kelinci. Atau agak-agak gali, rasul mendabih kucing lah.
Kan ada juga orang kalau standar seperti itu. Kita pakai yang standar orang Arab tadi. Ya, khaba'ith. Jadi fikihnya dapat, ya enggak nikah, talak, segala macam. Sekarang kalau kita ingin menyusun ilmu usul fikih, ya para ulama mujtahid itu memang sudah meninggalkan fikih. Fikih Ibnu Abbas ada, fikih Umar bin Khattab ada, fikih Abu Bakar juga ada, fikih Utsman, fikih Ali bin Abi Thalib juga ada. Karena semua mereka adalah mujtahid. Nah, sekarang kita ingin tahu metode apa yang mereka pakai sehingga muncul hukum. Ya, hukum apa? Contohnya hukum azan Jumat 2 kali di masa Utsman bin Affan. Nah, berarti fikih juga. Fikih itu memang melatih rasa kita ya. Kan tidak akan ada orang jadi mustahid kecuali dia belajar fikih dulu baru usul fikih. Ada orang tiba-tiba ngaji usul fikih aja itu bohong ya. Itu istimdad ya. Dari mana muncul ilmu usul fikih. Jadi bagaimana tadi kita bayangkan ya, Al-Quran dan hadis belum turun, tapi orang-orang ini sudah jadi orang-orang terbaik. Ya, Abu Bakar itu kan baik juga. Sebelum masa jahiliyah, di masa jahiliyah beliau juga adalah orang baik. Yang beliau miliki apa? Kan itu pertanyaannya. Nah, jangan dikatakan nanti berarti usul fikih sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Atau contoh lain, ilmu tajwid itu sumbernya dari mana? Dari bahasa Arab atau dari Al-Quran dan Sunnah? Bahasa Arab. Kenapa? Karena orang Arab sudah mampu ketika turun Al-Quran kepada mereka, mereka mampu membaca Al-Quran. Berarti itu ilmu membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran diturunkan kepada orang yang sudah pandai membaca Al-Quran. Nah, kepandaian dia membaca Al-Quran itulah yang kemudian diramu menjadi ilmu tajwid. Nah, ini juga nih, orang Arab asli, sahabat-sahabat dekat Nabi, diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka mampu memahami. Nah, sekarang kemampuan mereka untuk memahami itu yang kita teliti. Kenapa mereka mampu memahami Al-Quran dan Sunnah? Yang dikatakan nanti semua ilmu sumbernya harus dari Al-Quran dan Sunnah, enggak juga. Al-Quran ini tidak diturunkan gini ya. Al-Quran turun pada orang Tenggen, ini orang tetap Tenggen. Al-Quran diturunkan pada orang Tenggen, orang ini tetap Tenggen juga dia. Tapi Al-Quran ini turun dan bisa dipahami oleh siapa? Orang-orang terpilih. Ya, Allah milih maksudnya. Orang-orang pintar, orang-orang yang memang mampu untuk memahami. Jadi jangan dipahami gara-gara Al-Quran diberikan pada saya jadi pintar tuh orang-orang Tenggen. Tidak seperti itu. Kan banyak orang sekarang seperti itu ya. Baru ngaji Quran 2 hari, merasa cerdas saya. Tidak ada. Ya, cerdas dia dulu baru pahami Quran. Kalau dia merasa cerdas gara-gara baca 1-2 ayat tuh namanya maghrur. Itu orang-orang tertipu. Ya, ada cerita. Merasa pintar aja dia. Kan ada lagi yang ngaku ya. Ambo yo apa Quran ndak do, ambo apa hadis ndak do, tapi ambo berpegang pada Quran dan hadis. Itu namanya fusa ya. Ya, apa kentut ya. Kalam kentut. Kenapa kalam kentut? Gimana mungkin orang yang ndak tahu Quran, ndak tahu hadis, menerjemahkan pun ndak pandai, tapi ngaku berpegang kemana dia? Ya, yang bisa ngaku berpegang pada Quran dan hadis itu siapa? Ya paling enggak Al-Hafiz ya, enggak hafal 100.000 hadis. Quran itu lah pasti itu. Hafal 100.000 hadis, paham bahasa Arab, paham qiraat, paham usul fikih, itu baru boleh dia ngaku saya berpegang pada Quran dan hadis. Kalau orang enggak hafal Quran, enggak hadisnya cuma hafal 40 paling banyak, ya kemudian enggak tahu bahasa Arab, ngaku kembali pada Quran dan Sunnah, itu namanya apa? Ya, itu namanya bohong. Dan ini banyak orang terbohongi sekarang gitu ya. Tidak boleh. Kalau misalkan tidak pandai, kita Quran tidak pandai, kita hadis tidak tahu bahasa Arab, berarti kita tidak kembali pada Quran dan hadis. Kita kembali pada orang yang menurut kita paham Quran dan hadis. Itu nanti istiadat taklid di ujung pembahasan nanti ya. Itu mustamak. Maka kita berusaha ya, bagaimana Al-Quran turun kepada sahabat Nabi, kita berusaha untuk, kalaupun tidak akan menyamai, kita berusaha memahami nalar berpikir mereka ketika dihadapkan kepada mereka Al-Quran dan hadis. Ya. Semua orang, istilahnya semua tanah itu dapat hujan. Semua tanah dapat, apakah semua tanah menumbuhkan tanaman? Belum tentu. Bisa jadi tanah itu airnya habis saja. Seperti pasir pantai, ya enggak? Dapat air tapi airnya hilang aja. Bisa jadi airnya tertampung saja tapi dia enggak menumbuhkan apapun. Ya, seperti tanah liat yang memang enggak bisa menumbuhkan apapun. Bisa jadi tanahnya memang subur, tumbuh tanaman-tanaman.
Ya, sama-sama dapat air tapi efeknya berbeda-beda. Al-Quran turun pada orang kafir juga mendengarkan Al-Quran, justru tambah keras hatinya. Al-Quran turun disampaikan kepada Abu Bakar, tambah kuat iman mereka. Itu contoh. Ya, efek orang berbeda-beda. Nah, kita ingin nih, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan Sunnah ini, kita ingin memahami kenapa mereka bisa mendapatkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah ilmu usul. Ya kan, orang busuk hati, dihadapkan kepadanya Al-Quran bisa jadi tambah kufur dia. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dia dapatkan ayat-ayat yang menurut dia itu adalah ayat-ayat kebencian. Ya. Atau ada ayat-ayat yang seolah-olah menurut dia perempuan ini dianggap sebagai objek. Ya, dianggap sebagai objek. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalkan, atau mahar yang dibahasakan di dalam Al-Qur'an dengan ujurahunna. Ujurahunna itu kan seolah-olah kalau kita terjemahkan ujur artinya apa? Upah. Iya kan? Dia baca Al-Qur'an boleh jadi dia malah tambah kufur dia gara-gara baca Al-Qur'an. Enggak, diposisikan dulu diri kita tempatkan dulu diri kita pahami dulu nalar berpikir orang-orang yang dapat hidayah dari Al-Qur'an dan Sunnah, nah, baru silakan baca Al-Qur'an Sunnah. Kalau enggak bisa seperti itu bagaimana? Tanya pada orang tahu. Ya. Lanjut. Ya. Ilmu alat. Kitab fikih ada dulu. Baru usul fikih. Ya. Kitabnya. Secara konsep pasti usul fikih. Nabi itu punya nalar usul fikih, Abu Bakar juga punya, Umar juga punya, semua mujtahid punya metode memahami Al-Qur'an. Pembukuannya saja asli. Masailuhu insyaallah nanti kita bahas ya, masalah-masalah ilmu usul fikih itu 3. Yang pertama dalil, yang kedua cara memahami dalil, yang ketiga siapa orang yang bisa memahami dalil. 3. Ya, ilmu tentang dalil-dalil syariat, wa kaifiyatul istinbat, cara untuk memahami, kemudian yang ketiga siapa orang yang bisa memahami. Ya, mujtahid dan muqallid nanti kita bahas tuh di ujung. Dan nisbat kaitan ilmu ini bagaimana? Tadi kita sampaikan fikih, usul fikih, dalil. Kita dengarkan azan dulu ya.
Kita lanjutkan sedikit ya, Abadi. Nisbatnya tadi sudah kita sampaikan, ilmu ini menjadi ilmu yang melahirkan fikih. Dalil umum ditafsilkan atau diperincikan dengan ilmu usul fikih, melahirkan ilmu fikih. Nah, itu nisbat dengan ilmu lain. Wasmun namanya ilmu usul fikih. Atau ada yang menamakannya dengan ilmu qawaid al-usul. Ya. Itu juga orangnya. Kalau orang yang mendalami ilmu ini namanya al-usuli. Al-usuli. Kalau orang yang mendalami fikih disebut al-faqih. Al-faqih. Dia ada faqih, ada faqih, ada usuli. Nah, fikih. Kemudian hukum mempelajarinya fardu kifayah. Hukum mempelajari fikih untuk beramal fardu ain. Itu fikih. Hukum mempelajari fikih untuk bisa berfatwa fardu kifayah. Kalau hukum mempelajari usul fikih sama dengan ini. Karena tujuannya untuk berfatwa ya. Fardu kifayah. Masuk fardu kifayah itu bagaimana? Satu kampung mesti ada satu orang yang belajar. Satu kampung setidaknya satu orang. Satu kampung berarti jarak masafatul qasar. Jadi di sini satu, di Pariaman satu gitu. Wa fadlun, kelebihan ilmu ini apa? Nah, sekarang kita lihat ya, ulama syara, ulama ilmu agama itu banyak ya. Ada ulama bahasa, lughawiyun. Ada ahli tafsir, mufassirun. Ada ahli hadis, muhaddithun. Ada ahli nahwiyun. Ada ahli usul fikih, usuliyun. Ada ahli fikih, faqih. Ada ahli ilmu kalbu, sufi. Ada ilmu tauhid, mutakallimun sebutnya ya. Sekarang ulama-ulama ini yang banyak macamnya ini, yang paling mulia siapa? Mana yang lebih mulia? Ini adalah contoh ya. Mana yang lebih mulia? Orang yang mendalami tafsir atau orang yang mendalami hadis? Mufassir atau muhaddis? Mufassir. Kita lihat objek yang dia kaji ya. Orang yang mengkaji kalam Allah pasti dia paling mulia. Ya. Tapi mana yang lebih mulia? Mufassir atau mujtahid? Mujtahid. Mujtahid itu puncak ilmu. Mujtahid itu puncak ilmu. Makanya orang kalau nyebut imam Ahlus Sunnah wal Jamaah nyebutnya 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Orang enggak nyebut, ya mohon maaf ya, kita enggak menafikan Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kita enggak menafikan Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi kalau dimutlakkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah nyebutnya pasti merujuk pada mazhab yang 4. Kenapa? Karena inilah puncak ilmu. Inilah puncak ilmu. Bahkan Imam Ahmad katakan, kami tidak tahu bagaimana cara bermuamalah dengan hadis sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Berarti Imam Syafi'i juga ahli hadis. Imam Syafi'i juga ahli tafsir. Karena mujtahid itu adalah rangkuman dari ilmu-ilmu tadi. Dia menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa, ya menguasai fikih juga, ijma' yang terdahulu juga dia kuasai. Nah, itu baru orang bisa jadi mujtahid. Dan ini adalah ilmu usul fikih ini adalah kalau misalkan dikembangkan nanti di bawah ilmu usul fikih juga banyak ilmu-ilmu lainnya. Ilmu maqasid, ilmu ilat, sama seperti ilmu tafsir. Ilmu tafsir kan di bawahnya ada ilmu qiraat, ilmu makki madani. Ya. Ada 24 cabang ilmu kata Imam Suyuti di bawah ilmu qiraat. Jadi saya ngobrol sama kawan-kawan jurusan hadis, saya ngobrol sama kawan-kawan jurusan tafsir, ternyata ilmu usul fikih ini gabungan dari ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis. Terangkum semuanya di sini. Contoh, anak-anak jurusan tafsir belajar makki madani, di usul fikih kita juga belajar. Anak hadis dia belajar
ahad dengan hadis mutawatir. Di usul fikih kita juga pelajari. Anak-anak bahasa Arab juga belajar dilalah, majas, hakikat, nas, zahir. Kita juga belajar itu di usul fikih. Tapi bukan di kitab ini ya. Ya kitab ini itu dasar-dasar. Ya kitab yang lebih panjang. Itu semua dipelajari di usul fikih. Maka kalau ilmu tafsir melahirkan mufassir, kalau ilmu hadis melahirkan muhaddis, kalau ilmu tasawuf melahirkan sufi, kalau ilmu usul fikih melahirkan mujtahid. Itu kira-kira ya gambaran kemuliaan ilmu yang sekarang kita kaji. Kemudian wadi'un, siapa yang pertama kali menyusun ilmu ini? Imam Syafi'i. Yang nyusun ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i ketika diminta oleh Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi di masa beliau banyak orang kurang ajar memahami Quran tapi tidak tahu kaidah-kaidah cara memahami Quran. Diminta kepada Imam Syafi'i, tolong jelaskan bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah biar orang bodoh tahu diri. Ditulis oleh Imam Syafi'i kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Kenapa disebut Ar-Risalah? Karena itu sebenarnya adalah surat yang beliau kirim kepada Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Jadi orang dulu nulis surat jadi buku kan. Orang sekarang nulis buku enggak tahu. Nyak kosong aja. Kita sebenarnya kalau kita mau tanya ya, karya tulis kita banyak. Lihat kampus tuh setiap tahun ada berapa skripsi? Ya, ada berapa skripsi? Tapi ada gunanya enggak itu pertanyaan. Agak-agak pragmatis kita sekali-kali enggak apa-apa ya. Ada gunanya enggak? Tidak membumi ya, tidak membumi. Ya, bukunya bagus mungkin tapi tidak membumi. Makanya ada orang yang punya skripsi, kemudian dia bukukan, dia terbitkan. Dia ganti bahasa dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh awam. Ya, contohnya buku yang kemarin saya baca, Muhammadiyah Jawa. Muhammadiyah Jawa itu disertasi doktoral di Eropa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan. Ya. Itu bisa. Lanjut. Fadlun sudah. Wadi'un sudah. Fadlun sudah ya, tadi kita sampaikan ya. Ya, kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau ilmu hadis melahirkan apa tadi? Muhaddis. Ilmu tafsir melahirkan mufassir. Kalau ilmu usul fikih melahirkan mujtahid. Mujtahid. Dan mujtahid itu ada juga level-levelnya ya. Yang kita sebut paling tinggi itu adalah mujtahid mutlak. Karena orang tidak mungkin jadi mufassir kecuali dia juga pandai berfatwa. Itu juga masalahnya. Tidak mungkin orang jadi pakar hadis kecuali dia juga pandai berfatwa. Yang kita sebut yang paling tinggi tadi apa? Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Nah, orang-orang yang merangkum semua ilmu itu, kemudian dia pakai ilmu itu untuk memahami dalil-dalil yang ada, dia hasilkan hukum. Dihasilkan hukum. Itu mabadi asyarah ilmu usul fikih. Oke, sampai situlah dulu. InsyaAllah nanti setelah asar kita lanjutkan mengkaji Hasyiah Al-Bajuri ala syarhi Ibnu Qasim Al-Ghazi ala Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada PR ya. Tolong buat biografi Imam Haramain. Satu halaman saja jadi. Ya, biar ingat. Tahun lahir, kapan wafat, guru paling utama, murid paling utama, karya. Terserah. Asal jangan kopas ya. Kalau mau ngetik, ketik benar. Ya, selainnya kita baca dan tuliskan. Dan kemudian, aduh di Wikipedia mah. Nah, udah itu. Saya ada usaha kita menyalin. Apa tadi? Nama jelas ya. Terus tahun lahir, tahun wafat, guru utama, murid, karya. Ya, guru, murid, karya. Ya, itu penting. Wallahu ta'ala.